You had a good rest yesterday? Yes. 休息得很好。One of the best rest I had in many months. Very good. Thank you. I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita jumpa lagi dengan dibacain berita bersama Bung Kameramen. Bung Kameramen mau memulai perihal apa? Ya, Bung Alfian, ini ada yang menarik nih karena Prabowo bertemu, atau ya diundang atau dia mengatur jadwal bersama bertemu dengan Ketua Komunis Cina atau juga Presiden Cina Xi Jinping di Bung Alfian. Nah, tapi saya melihat postingan di Kumparan, potongan video lah ya, Prabowo ya sedikit banyak memuja-muji Xi Jinping, memuja-muji Cina, juga memuja-muji Jokowi dengan kata kunci akan melanjutkan Jokowi. Ini gimana nih Bu Alfian? Respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Silakan. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ini memang pembacaan yang harus lebih komprehensif, ya, lebih mendalam dan mesti memahami geopolitik internasional maupun geopolitik nasional serta pandangan-pandangan yang membuat kita punya kemampuan untuk membacanya bukan secara emosional. Betul. Secara kepatutan, saya ingin mengatakan keberangkatan beliau itu tidak patut. Nah, Ngapain lo ke sono, dilantik aja belum, satu. Terus ngapain sebagai apa? Kalau sebagai Menteri Pertahanan lagi laporan sama presiden yang kakak besar. Serius ini, bukan bergurau. Dia dan nggak ada penjelasan boleh berangkat mewakili Jokowi karena ada urusan apa. Memang dia pembantu Jokowi. Apakah dia berangkat ke sana sebagai pembantu Jokowi? Itu pertanyaan serius. Nah, yang jelas kalau dalam kacamata perjalanan karier seorang Prabowo, jelas dia memang secara perjalanan tidak cukup welcome dengan Amerika. Karena komplain terhadap pelanggaran HAM yang terus digemakan itu juga ada dua titik masuk. Pertama, soal pribadi beliau yang mungkin sebetulnya juga kita agak lucu ya. Kenapa 2019, 2014, dan 2009 pencalonan beliau nggak dipersoalkan, bahkan bisa lolos. Kenapa sekarang dipersoalkan? Saya tetap secara antagonisme cara mempersepsi. Tapi yang kedua, Amerika ini kan adalah musuh Cina yang sangat serius. Walaupun kata orang musuhnya pura-puraan doang, karena sesungguhnya mereka hanya cuma mau ngegertak Indonesia, lo nggak minjem duit gue, awas lo. Lo nggak jual nikelnya ke gue, awas lo. Jadi judulnya kita dua-dua nih, nengok ke kiri diperkosa sama Bintang David, nengok ke kanan, nengok ke kiri yang satu lagi diperkosa sama Bintang Merah Palu Arit. Jadi sebetulnya Bung Kameramen dan para pemirsa, kedatangan ke Cina itu menunjukkan betapa kita terhina dan dihinakan. Itu bentuk penghinaan, penghambaan kepada si pemilik kuasa, pemilik duit, pemilik ancaman yang tentu kalau nanti bertemu dengan Pak Prabowo dalam konferensi pers, dia akan menyebut dengan kalimat-kalimat yang bersifat diplomatis. Lagi-lagi memang kita sedih, patriot yang menjaga perjalanan negara dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang diawali dengan preambul pembukaan UUD 45, sekarang kita kehilangan orientasi. Tapi kata kuncinya, lo ngapain pergi ke Cina? Sebagai apa? Kapasitas apa? Kan Mahkamah Konstitusi masih bersidang. Pelantikan juga belum sah jadi presiden.
Nauzubillah dan wallahu alam bisawab. Ya, Bung Alfian, berarti kan memang ini lagi-lagi Bung Alfian tidak memikirkan etik nih Bung Alfian. Nah, kalau misalkan Prabowo yang diundang, maksudnya Xi Jinping undang Prabowo, ini kan bisa bahasa lainnya adalah perintah nih Bung Alfian. Di sini loh, menghadap Iya. ke gua loh. Lo kan nanti kira-kira kemungkinan besar pasti dimenangkan nih. Nah, lo harus begini ya. Nah, ini yang unik nih Bung Alfian. Terlihat Prabowo tidak punya pendirian sendiri kalau sebagai netizen kita melihat ya. Karena kan dia bahasa yang diulangnya adalah akan melanjutkan Jokowi. Apakah ini untuk mempermudah hutang lagi Bung Alfian ke depannya? Atau memang secara internasional ya kan kalau nggak ke Amerika nggak ke Cina minimal Prabowo punya pegangan Cina gitu Bung Alfian. Nah juga saya punya pertanyaan. Apa ya? Tidak terlihat Prabowo itu gesturnya apa ya? Dia punya prinsip atau pegangan sendiri atau gimana ya? Maksudnya tidak menunjukkan eh, kesetaraan gitu loh Bang Alfian. Anggaplah itu pertemuan dianggap Prabowo akan jadi presiden, tapi saya tidak melihat kesetaraan di situ Bang Alfian. Lebih kayak Prabowo lebih nunduk, lebih taat sama si Jinping. Nah, apa mungkin juga Prabowo ini ternyata titipannya Xi Jinping dalam tanda kutip orangnya Jokowi atau Xi Jinping menggaransi lu menangin orang yang dipilih oleh Jokowi karena Jokowi nurut sama gua. Gimana tuh Bang Alfian? Kalau menurut saya ya, Bung Kameramen, kelihatannya ini harus dibaca dengan melihat beliau sebagai seorang patriot. Dalam sejarah karier beliau tidak pernah dikenal sebagai pengkhianat. Ini harus kita pahami dulu. Kita harus melihat beliau secara jangka panjang. Track record beliau itu kan adalah yang dituduhkan adalah pelanggaran HAM. Iya. Pelanggaran HAM itu kan proses pengamanan terhadap satu hal yang akan mengganggu dinamika dan otoritas kekuasaan. Pada fungsi pengkhianatan tidak pernah ada dalam sejarah beliau. Dengan segala situasi kan beliau termasuk orang yang langsung memimpin tempur di Timur Timur. Artinya gini, saya ingin mengatakan dengan bahasa analisis yang sportif, boleh jadi sikap-sikap menunduk, sikap-sikap memuja-muji, sikap-sikap berjanji untuk melanjutkan ini karena beliau belum dilantik. Dan feeling saya kalau beliau dilantik nanti beliau akan benar-benar memutar haluan 180 derajat. Ini bacaan saya sebagai orang yang bergaul dengan para patriot-patriot di tingkat tentara. Dan pertanyaannya, sejauh mana kalau terjadi perubahan pelumeran pandangan-pandangan ideologinya? Karena sesungguhnya yang bisa kukuh dan kokoh itu hanya orang yang tertib ibadahnya, yang diketahui jenis agama yang dianut dan perilaku keagamaan hariannya. Ini yang mungkin saya belum punya garansi pada aspek personality, pada aspek karakter, pada aspek kepemimpinan, pada aspek keistiqomahan. Kalau dia selalu, ya kita tahunya kan dia muslim gitu. Kalau dia seorang muslim, kita tidak melihat apakah masih ada jiwa tauhid dalam dia mempersepsi itu. Karena kan program Cina yang sangat membahayakan program pembuatan Al-Quran yang dikombinasikan dengan Confucius, yang dikombinasikan dengan paham-paham ateisme. Artinya dia tetap harus dilihat dengan dua potensi mata gunting atau dua mata. Satu sisi mengungkapkan itu sebagai puja-pujian kepada Jokowi, tentu kan karena itu nanti akan sampai ke Jokowi. Wah, bagus. Lu nurut sama gua kan gitu. Tapi di sisi lain kalau ada bacaan tentang peran-peran ketentaraan dan fungsi-fungsi yang bersiteguh dengan Sabta Marga, karena ada yang kelima dalam Sabta Marga itu yang memberikan satu ikatan yang kuat. Karena sesungguhnya kalau kita mau mengorek sedikit akar sejarah, kerusuhan Mei itu yang bisa menjelaskan dan yang bisa tahu itu hanya tentara. Polisi tidak punya kemampuan seperti itu. Nah, jadi untuk menghadapi Indonesia ke depan, kelihatannya buat kita, Bung Kameramen, harus juga mempunyai kemampuan untuk mengajak pada masyarakat untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Kemungkinan terburuk bahwa nanti adalah memang betul-betul menjadi hambanya Cina, ya jawabannya tidak ada lain. Ya perang. Perang dalam artian sesungguhnya, itu satu. Kalau ternyata nanti dia menggunakan formula diplomasi politik tingkat tinggi, ya kita mendukung dengan segala bentuk-bentuk kreativitas yang merupakan partisipasi
connecting antara kita dengan beliau dan teman-temannya. Saya sebagai orang yang sejak awal hidup telah mengikrarkan diri berjuang di haluan politik Islam, tentu kalangan Muslim harus juga melakukan proses penataan yang dilakukan akselerasi. Nggak boleh kita lalu hanya sekedar nengok kiri kanan jadi penonton terus. Dan saya jamin insya Allah termasuk Bung Kameramen dan beberapa kalangan yang sempat berinteraksi dengan saya, kita tidak diam-diam saja. Kita tidak mengalami kekurangan keberanian karena kita meyakini Allah akan memberikan pertolongannya di mana orang itu menolong agamanya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang menolong agamanya, agama Allah, maka Allah akan menolongin, Allah memberikan tempat yang mulia, yang terpuji. Nah, mungkin untuk respon ini jelas Prabowo sedang bermain di sebuah tubir, di sebuah irawan yang sebetulnya memang tidak bisa kita melihat dengan kacamata awam. Karena beliau sudah kali yang keempat mencalonkan presiden. Ya. Jadi kata kuncinya tetap bukan hal yang positif menurut kita, belum sah kok sudah ngelayap-ngelayap. Itu mungkin tetap harus disoal. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, memang kalau secara etika memang kan belum pas ya, karena dia belum sah dilantik, baru diumumkan oleh KPU. Nah, tapi mungkin Bung Alfian berhusnuzon sedikit, mungkin ini gaya dia supaya bisa lolos nih sampai dilantik nanti. Nah, tapi kalau saya pribadi, Prabowo pernah Bung Alfian mengkhianati mengkhianati umat Islam. Bahkan Habib Rizik dan Alfian Tanjung dan Istimewa Ulama dia berakin begitu aja, kira-kira begitu Bung Alfian. Nah, tapi Bung Alfian, tapi secara ideologi menurut saya partai ayahnya Prabowo nyambung dengan ideologi yang ada di Cina nih Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian? Ya minimal pesan Bung Alfian untuk Prabowo lah. Walaupun kita tidak terlalu senang Prabowo dijadikan misalkan naudzubillah ya, tapi minimal dia bisa tidak seperti Jokowi. Nah gitu kira-kira untuk akhir sesi ini. Silakan Bung Alfian. Ya, sebagai catatan tahun 1960, partainya umat Islam yang sangat berjaya dan bergengsi, yaitu Partai Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno atas endorsement dari PKI. Nah, sementara Partai Sosialis yang dimiliki oleh ayahnya Pak Prabowo itu partai kecil. Tapi memang kita nggak bisa memandang remeh karena mereka berisi orang-orang yang punya kemampuan pemikiran yang sangat luar biasa. Nah, dengan logika pembubaran, berarti sosialisme sebagai sebuah partai sosialis dengan ideologi sosialisme ayahnya Pak Prabowo itu, memang dia diisi oleh orang kaum intelektual yang punya kemampuan-kemampuan yang rasional untuk melihat persoalan. Sehingga dia dibubarkan juga. Bukan berarti kita mengakomodir sebagai bentuk pandangan hidup. Tentu saya sebagai politisi muslim, sebagai aktivis gerakan politik Islam, tentu tidak ada kompromi untuk itu. Nah yang kedua, mungkin sebagai bentuk refleksi ya, mungkin Pak Prabowo, ya kita suka memanggil dengan bahasa-bahasa yang lebih akrab. Kita panggil biasanya Mas Bowo. Nah Mas Bowo ini adalah orang yang dikenal dan dekat dengan gerakan Islam sejak tahun 1997. Dia punya kedekatan dengan seluruh macam ragam gerakan. Dari gerakan yang simbolik artifisial dan juga dengan gerakan-gerakan yang mungkin dianggap gerakan-gerakan yang berseberangan secara keras dengan sistem dan pola-pola perpolitikan yang ada. Saya ingin mengingatkan Pak Prabowo, Anda tidak akan hidup selamanya. Anda akan mati dan Anda akan berhadapan dengan mahkamah Allah, Yaumul Masyar, Yaumul Jaza, Yaumul Bats, karena Anda diketahui oleh saya sampai sekarang adalah seorang Muslim. Yang kedua, Anda jangan melupakan orang-orang seperti Fadlizon. Karena bagaimanapun orang-orang yang punya kemampuan intelektual dan kemampuan mengkonstruksikan itu ada banyak. Dan Gerindra punya banyak orang yang juga bisa kita lihat. Seperti fenomena Romo ya, yang dari Sumatera Utara itu. Dan juga banyak hal. Dan ingat Pak Prabowo bahwa umat Islam juga tidak akan merasa kehilangan kalau memang Anda mengambil jalan berseberangan dengan arus haluan politik Islam. Terus terang saya sebagai salah satu angkatan yang mungkin lebih junior dari Anda akan menjadi bagian yang akan memperlihat Anda sebagai
teman untuk bekerja menjaga kedaulatan NKRI, atau menjadi lawan politik oposisional yang sifatnya satria. Sekali lagi, kita akan melihat bahwa negara ini tidak akan mungkin eksis tanpa kekuatan kaum muslimin, tanpa kekuatan partisipasi politik umat Islam, tanpa kekuatan para pemimpin-pemimpin politik Islam. Kata akhirnya, bahaya di depan mata, komunisme Cina siap untuk mencengkeram kita, yang pasti kita tidak boleh kehilangan akal sehat, kejernihan melihat persoalan, dan keberanian yang terukur dengan langkah-langkah jihad, baik konstitusional politik maupun jihad dalam bentuk yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.